Halo, ketemu lagi dengan saya, Ibu Lili, dalam mata kuliah pengantar JIS dan LDD. Semoga kita sehat selalu ya, dan semoga dapat mengikuti kuliah ini dengan baik. Ya, bisa saya mulai langsung. Saya akan menjelaskan histori tentang JIS. Ya. Histori tentang JIS ini yaitu pada awalnya pengguna atau pembuat peta, yaitu dulu ada peta analog dan digital ya. Analog itu adalah peta yang biasa Anda lihat, yaitu waktu Anda sekolah di kelas Anda di bagian belakang itu ada peta ya, misalkan peta Indonesia atau istilahnya adalah peta RBI, rupa bumi Indonesia. Skalanya itu skala kecil ya, angkanya besar. Nah, itu adalah peta analog, karena peta analog ini sama dengan peta bentuknya hard copy, bisa Anda pegang. Itu namanya peta analog. Dan peta digital. Kalau peta digital adalah bentuknya dalam bentuk soft copy yang dalam komputer di sana. Nah, untuk hal ini dulu digunakan oleh berbagai bidang militer atau urusan pendaftaran tanah atau dinas survei dan pemetaan. Nah, kemudian histori selanjutnya yaitu sejak dahulu peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spasial. Nah, untuk yang harus Anda garis bawahi, spasial adalah yang memiliki nilai koordinat. Ya, posisi yang pernah saya jelaskan kepada Anda. Nah, ini adalah kaitannya peta ini dilihat secara visual. Visual berarti dilihat dengan mata. Nah, walaupun demikian, saat ini semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau bentuknya soft copy ya, sehingga perlu suatu sistem untuk mengolah data spasial. Ingat ya, data spasial adalah data yang atau nanti suatu saat saya bilangnya adalah data yang bergeoreferensi. Nah, untuk peta yang modern ada 3 pembentuknya untuk menjadi suatu JIS. Yang pertama adalah teknologi digital. Di mana teknologi digital ini sekarang ini adalah semua dalam bentuk komputerisasi. Dalam bentuk layar sentuh, dalam bentuk data-datanya adalah tersimpan di dalam komputer. Nah, itu namanya teknologi digital. Ya, teknologi digital ini adalah 2, yaitu memanfaatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi mesin. Yang kedua adalah positioning. Positioning ini adalah pemanfaatan dari satelit posisi, yaitu satelit GPS tadi. Ya, yang ketiga adalah remote sensing. Remote sensing ini adalah penginderaan jauh, di mana kita kalau membuat peta tidak harus datang ke tempat itu. Yaitu kita bisa membeli citra satelit dan mengolahnya dalam suatu pekerjaan, yaitu Geographic Information System. Teknologi perolehan data spasial yang pertama, ingat ya, data spasial tadi adalah data atau data posisi atau data yang bergeoreferensi ya, entah itu atau 3 dimensi. Saat ini tersedia sistem satelit penentuan posisi navigasi di mana saja Anda menggunakannya, yaitu satelit itu di bumi ada 4. Yang pertama kali adalah yang Anda tahu adalah satelit GPS, yang kedua adalah satelit GLONASS. Dalam hal ini satelit GPS adalah dimiliki oleh Amerika, kemudian GLONASS dimiliki oleh orang Rusia, kemudian Galileo itu Uni Soviet, dan Kompas adalah satelit buatan Cina. Nah, yang kedua adalah tersedia perangkat total station. Kelihatannya ada yang sudah menggunakan total station ya di antara Anda. Nah, ini adalah cara mengukur di lapangan. Anda menyentuh objeknya, Anda menginjak tanahnya kan. Nah, berarti Anda melakukan pekerjaan pembuatan peta. Di sini Anda mengukur dulu, baru mengolah data. Namanya post processing. Nah, di sini Anda menghasilkan koordinat 3 dimensi yang relatif cepat dengan format digital. Berarti kemarin Anda olah dengan menggunakan komputer dan menggunakan software untuk mengolah data konturnya. Ngantuk ya nak? Tunggu mami ya, sabar ya nak ya.
Temenin Mami dulu ya. Maaf ya. Nah, yang ketiga yaitu tersedia perangkat digital echo sounder. Echo sounder ini mengukur kedalaman dari laut. Ini juga menggunakan GPS untuk menentukan posisinya. Jadi semua ini menggunakan satelit penentuan posisi. Kemudian tersedia sensor termasuk radar. Ya, radar Anda bisa browsing radar gimana. Radar ini untuk pemantau salah satunya ya, pemantau pesawat terbang. Jadi satu pilot, satu pesawat itu dipantau oleh satu orang operator penggunaan radar. Jadi dari pesawat itu take off sampai ke landing itu ditemani oleh satu operator untuk radar. Jadi diketahui posisi lintang bujur berapa atau XYZ-nya berapa. Makanya kalau ada sesuatu terjadi dengan pesawat itu, dia terakhir komunikasi dengan operator radar di koordinat berapa ya. Nah, di situ biasanya ada permasalahan di mana pesawat terakhir melakukan komunikasinya. Di situ dicek bagaimana kondisi pesawatnya. Baik, yang kelima adalah tersedia institusi resmi di sini untuk memudahkan kita membeli atau memperoleh citra satelit, foto udara atau DEM. DEM ini adalah kepanjangan models. Ya. Kemudian yang keenam adalah tersedia teknologi pendukung perangkat keras dan lunak telekomunikasi. Di sini adalah mengutamakan jaringan internet. Jadi nanti softwarenya itu disambungkan dengan internet. Software pengolahan petanya. Ini adalah echo sounder yang saya bilang tadi. Jadi dipasang di kapal ya untuk men-scan, istilahnya scan ya, scan dasar wilayah laut untuk berbagai keperluan, misalkan untuk kilang minyak. Jadi ada pembuatan petanya di scan ini menggunakan GPS-nya. Kemudian petanya nanti digambarkan ke orang-orang teknik sipil, kemudian direncanakan mau dibangun apa, ataukah dermaga, ataukah kilang minyak yang ada di laut, seperti itu. Ya, nanti berkolaborasi dengan orang-orang teknik sipil. Tetapi perdananya adalah orang-orang geodesi atau surveyornya yang terjun terlebih dahulu. Nah, ini adalah laut yang sangat dalam karena itu biru ya. Jadi Anda perlu tahu kenapa warna peta itu kalau yang untuk lautan ada warna biru muda, ada biru tua. Anda bisa pelajarin di sini untuk yang biru tua adalah laut yang sangat dalam. Ada salah satu teknologi yaitu namanya LIDAR, Light Detection and Ranging, di mana LIDAR ini adalah suatu pesawat terbang dipasang platform. Ada 3 komponennya, yaitu yang pertama adalah GPS dipasang di pesawatnya, yang kedua adalah IMU atau Inertial Measurement Units. Nah, GPS ini gunanya untuk memperoleh kedudukan di mana titik-titik itu diambil berdasarkan pesawat jalur terbang. Ini untuk keperluan pembuat peta. Yang kedua adalah IMU. IMU ini digunakan untuk menstabilkan posisi titik agar koordinat yang diperoleh itu dalam keadaan baik atau stabil ya, karena kan pesawat itu gerakannya ada yang naik turun ya, nggak stabil. Nah, ini IMU ini adalah gunanya untuk itu. Yang ketiga adalah laser scanner. Laser scanner ini adalah untuk men-scan bumi mana yang mau digambarkan atau dibuat petanya. Nah, untuk penggunaan GPS-nya dipasang GPS base station yang ada di bumi sebagai titik ikatnya atau titik acuannya. Kira-kira peta itu di mananya titik GPS base ini gitu ya. Ini ya yang bisa Anda lihat di sebelah sini ya, GPS-nya yang di sebelah kanan ya, bawah ya. Nah, baik, saya lanjutkan. LIDAR ini ada keuntungannya. Yang pertama, dapat menghasilkan resolusi atau DEM, Digital Elevation Model, yang tinggi, kemudian mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi, berarti koordinat X, Y, dan Z atau koordinat lintang bujur dan H atau ketinggian. Kemudian dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Ini yang terakhir dapat Anda gunakan untuk keperluan teknik sipil, galian dan timbunan. Sekarang permasalahannya adalah
lidar ini biaya 1 kilonya kalau nggak salah ya, beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah 15 juta per kilonya. 1 kilo kali 1 kilo ya, 15 juta. Sekarang saya tanya, kira-kira untuk memetakan Polsri ini butuh lidar atau tidak? Kalau dirasa butuh lidar, berarti ada pesawat yang warawiri di atas kampus kita. Tetapi masalahnya, iya pesawat, iya, iya pesawat ya nak ya. Baik, selanjutkan ya. Oh iya, ikannya sakit. Ke rumah sakit ya? Iya. Oh iya, tunggu ya, mami beresin, jelasin ini dulu nak ya. Maaf ya sebelumnya. Nah, selanjutkan ya. Jadi untuk kapasitas lidar untuk mengukur peta yang ada di Polsri ini boleh, nggak masalah, nggak ada salahnya. Tetapi sama dengan Anda bunuh nyamuk dengan nuklir. Nah, gimana ceritanya bunuh nyamuk dengan nuklir? Sayang dong, wilayahnya sempit, Anda gunakan biaya yang cukup besar. Kalau wilayah kampus kita cukup digunakan perangkat total station itu cukup. Nah, ini adalah teknologi dalam lidar tadi. Anda bisa lihat di sini ada pesawatnya, kemudian Anda pasang base stationnya. Iya, mami jelasin pesawat dulu ya nak ya, lidar ya. Nah, nanti berkolaborasi dengan menggunakan GPS-nya sehingga posisi-posisinya dapat diketahui dari GPS itu. Nah, untuk derajat ya, dengan ketinggian 705 dengan ketinggian terbang di atas permukaan tanah itu 700 sampai 750 meter. Tidak terlalu tinggi banget gitu ya. Nah, ini ada lidar, ada dua, yaitu lidar mengukur permukaan tanah dan mengukur kedalaman air. Di sini ciri-cirinya adalah jika mengukur menggunakan jika mengukur daerah yang permukaan tanah menggunakan lidar, menggunakan sinar infrared. Tetapi kalau untuk mengukur kedalaman perairan dangkal atau disebut dengan airborne laser bathymetry, itu Anda menggunakan sinar warna hijau atau biru tergantung kedalamannya. Ini adalah contoh jalur terbang lidar. Ya, jalur terbang lidar. Sebentar. Baik, selanjutkan ya. Nah, ini Beringin Airport. Iya, airport. Beringin Airport, kemudian pesawatnya terbang ya menuju ke daerah ini. Anggap saja daerah ini yang akan dipetakan. Karena lidar ini pengukurannya mahal karena harus sewa pesawat, sewa pilot, beli bahan bakarnya, afturnya, kemudian ada izin jalur terbangnya. Jadi makanya penggunaan lidar ini memang mahal, tapi cepat hasilnya diketahui. Nah, baik, di sini adalah jalur untuk peta yang akan dibuat. Ya, jadi terbangnya dari sini menuju ke sini. Ini jalur terbangnya. Kemudian ini adalah titik-titiknya, hasil scanningnya. Ini adalah titik-titiknya adalah ribuan ya. Ribuan titiknya, inilah hasil dari lidar itu. Baik, ini adalah gunung berapi yang bisa digunakan pengukuran menggunakan lidar. Karena gunung Merapi ini biasanya 4 tahun sekali itu ada gunung yang meletus, jadi pemulihannya memetakannya dengan menggunakan lidar. Nah, ini contoh jalur terbangnya seperti ini ya. Oh sayang, bangun ya. Sini nak, sini sayang nak, sini nak. Oh sayang, maaf ya. Oh sayang nak, sini nak. Come on baby. Sini nak, sini sayang nak. Oh iya, tunggu ya, mami ngabisin ini dulu ya. Mohon maaf ya. Anda bisa baca di sini. Oh sayang, sini nak. Sini sayang, sini. Anda bisa baca di sini bahwa
pengetahuan yang tinggi setinggi-tingginya tentang pengukuran pada dasarnya akan balik ke dasar, yaitu pengukuran di saat Anda menginjakkan kaki Anda di tanah. Jadi pada akhirnya semua yang teknologi tinggi ini akan balik ke bagian dasarnya. Di sini Anda bisa baca, oh sayang, sini sayang, ya ngantuk ya kamu ya, cari mami ya, iya, mami ngajar dulu ya, mami bikin video ya, sayang nak ya, tunggu nak ya, maaf bisa saya lanjutkan ya. Baik, di sini ada GPS, ada 4 satelit di sini. Kemudian ada GLONASS, no Daryl, ada GLONASS dan Galileo serta Kompas. Jangan nak sayang. Ini adalah contoh pergerakan satelit di bumi. Ini gambar saya sendiri waktu saya sekolah di S2. Ini ada gambar GPS dan GLONASS. Ini tampaknya ruwet banget ya, tapi sebenarnya enggak. Ini mudah banget ya gambarnya gitu ya, asal kita mengerti. Kemudian fotogrametri jarak dekat. Nah, di sini ya, baik saya turunin. Fotogrametri jarak dekat di sini bisa Anda lihat bahwa ini adalah pegunungan ya, bukit-bukit, ada titik-titik merah, itu adalah nilai koordinatnya. Nah, nggak mungkin kita mengukur ini dengan menggunakan teodolit atau total station. Berapa bulan kita harus menyelesaikannya. Jadi digunakan teknik pengiraan jauh, yaitu fotogrametri jarak dekat. Kemudian data-datanya adalah seperti yang Anda lihat titik-titik biru ini. Ya, titik-titik biru ini. Bobok nak ya, bobok sayang ya, tunggu mami nak ya, sayang sini, tunggu mami ya. Nah, bobok ya nak. Ya, tunggu sebentar nak ya. Nah, kemudian titik-titik yang biru ini adalah nilai koordinat dan gambar yang ya, volcanoes ya. No, oh iya, kenos ya. Iya, kenos ya. Iya, mami jelasin kenos dulu ya, volcanoes. Kata anak saya, Daryl, ini adalah kenos. Kenos itu maksudnya volcanoes. Iya. Iya. Wait a moment please, dear. Ya. Nah, gambar yang di sebelah gambar yang ada di sebelah kanan kita ini adalah berupa titik-titik pindahan dari sini menuju ke sini. Bisa digunakan untuk garis konturnya. Nah, bisa digunakan untuk garis konturnya untuk keperluan data selanjutnya digunakan oleh teknik sipil. Mau dibuat apa? Misalkan mau buat hotel atau dibuat kolam renang di sana untuk wisata atau bungalow seperti itu. Titik-titik ini adalah digital elevation model ya, titik-titik digital. Tentu saja satu titik ini ada satu nilai koordinat. Ini foto udara, contoh foto udara ya. Contoh foto udara ini ada resolusinya. Yang ini jika mau didigit jalannya aja boleh atau jalur hijaunya boleh. Di sini juga misalkan yang mau didigit itu gedungnya, mau gedung apa. Kemudian yang ini adalah apartemen apa gitu. Nah, di sini ada gambar citra satelit. Bisa Anda perhatikan di sini, inilah yang namanya satelit luar angkasa yang mengcapture bumi. Ya, jadi buminya tidak bisa selfie sendiri. Jadi ini adalah satelitnya mengcapture bumi bagian mana yang mau difoto, tetapi operatornya tetap ada di bumi. Ya, operatornya masih tetap ada di bumi. Seperti itu. Mesinnya dikendalikan di bumi. Yang mengendalikan tetap manusia. Ini peta topografi planet Mars. Ini saya memperoleh dari dosen saya dulu. Ya. Kemudian ini citra satelit lagi. Contohnya ya. Nah, citra satelit yang pertama itu resolusinya tinggi sekali. Anda bisa lihat mana jalan, mana bangunan ya. Mana jalan, mana bangunan. Kemudian yang ini adalah sudah menampilkan citra satelit
dengan ketinggian. Anda bisa lihat di sini kalau yang merah adalah daerah yang benar-benar tinggi atau curam. Yang oranye di bawah curam, kemudian kuning, hijau, dan biru. Yang ini sudah Anda lihat bahwa petanya itu sudah ada nilai elevasinya. Ya, ini juga ada nilai elevasi. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan esensi atau inti dari sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ada dua datanya, yaitu data spasial dan data non-spasial. Seperti saya bilang tadi, kalau data spasial adalah data yang memiliki koordinat atau data yang memiliki posisi, ya 2 dimensi atau 3 dimensi, atau data yang bergeoreferensi. Kemudian ada data non-spasial. Data non-spasial ini bisa jadi nanti saya sering menyebutkan dengan data atribut, di mana data spasial dan non-spasial ini saling berhubungan karena data non-spasial ini nantinya akan menerangkan data spasialnya. Misalkan data spasialnya yaitu jalan, data spasial berupa jalan. Jadi data non-spasialnya adalah nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, alamat jalan di mana, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf, maaf kalau iya nak. Mohon maaf kalau anak saya ikut belajar ya. Iya nak, iya hujan nak. Jadi belajar sama anak kecil ya. Mohon maaf ya kalau terganggu. Inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga Anda bertambah jelas. Semoga Anda mengerti mata kuliah yang saya sampaikan ini. Dan semoga Anda bisa mencatatnya dengan baik untuk Anda pergunakan nantinya. Bisa jadi Anda suatu saat bekerja di bagian lingkup JIS ini. Itu saja. Selamat beristirahat atau selamat belajar, melakukan aktivitas lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.